ditulis tidak berdasarkan kaidah khat wal imla. Apa itu kaidah khat wal imla? Kaidah kaligrafi Arab. Kaidah apa, Bu? Kaligrafi Arab. Loh, kalau begitu salah dong. Enggak. Quran Indonesia ditulis sebagaimana bacaan. Sebagaimana apa? Sebagaimana bacaan. Oh, berarti karena orang Indonesia itu pada umumnya dulu itu nggak bisa baca Quran, betul Bu ya? Rata-rata orang-orang dulu bisa baca Quran itu kalaupun ada hafalan itu karena sering mendengar saja. Tapi untuk belajar tahsin nggak ada, betul nggak? Ya, guru-guru kita ya, yang alhamdulillah itu bisa ngajarin kita Al-Quran. Yang penting jalan aja baca Quran, Pak ya. Ya, kita tidak diajar secara detail karena memang ini disesuaikan dengan kearifan lokal, lagi-lagi kearifan orang Indonesia ya. Jadi mau megang baca Quran saja sudah beruntung, apalagi sampai yang detail-detail malah bikin orang kabur ya Pak. Baru baca sekali kamu salah baca ini, dosa kalau salah ya, besok gak mau ngaji lagi ya Pak. Ya makanya di Indonesia ditulis berdasarkan bacaan. Jelas ya? Sedangkan kalau orang Arab, karena memang ini bahasa mereka Bu ya, orang Arab itu hebat-hebat ya. Anak SD itu sudah fasih bahasa Arab. Makanya pembahasan mereka bukan masalah baca lagi, tapi lebih detail. Lebih apa Bu? Lebih detail ya. Mereka belajarnya sudah berdasarkan tanda baca ataupun kaidah penulisan yang baik dan benar. Karena dalam ilmu kaidah tulisan Arab itu beda Bu antara hamzah dengan alif ataupun hamzah kotok dengan hamzah wasol. Kita itu sering menyebut kalau ini hamzah, kalau ini alif. Tapi kalau dalam kaidah khat wal imla yang ada kepala ain, namanya kepala apa Ibu? Kepala ain ini namanya hamzah kotok. Hamzatul qata'i. Apa artinya? Ini pasti ditulis dan pasti dibaca. Pasti apa? Pasti ditulis dan pasti dibaca, baik itu di awal, di tengah ataupun di akhir ini. Ini kepala ain Bu ya. Kalau ingin tahu ya, ini kepala ain. Makanya perlu ditulis. Kalau di Indonesia yang penting ada tanda bacanya betul nggak Bu? Ya dibaca saku. Sama kan? Sama. Jadi ini orang Indonesia itu, Quran Indonesia ditulis berdasarkan bacaannya. Kalau di Arab selain berdasarkan bacaan, tapi berdasarkan kaidah khat wal imla, kaligrafi Arab. Seperti itu. Lalu apa makna tanda sifrun mustadir? Sifrun apa? Mustadir. Semua huruf yang ada tanda sifrun mustadir itu gak akan dibaca baik ketika wasol ataupun waqaf. Itu maksud daripada sifrun mustadir. Adamul qiraati waqfan wa waslan. Itu bahasa Arabnya. Tidak dibaca baik ketika wasol ataupun ketika waqaf. Dan terus kita tanya lagi, kalau nggak dibaca ngapain ditulis? Menu-menuin buku, habis-habisin kertas. Karena Khalifah Utsman bin Affan, nah itu jawaban terakhir. Karena Khalifah Utsman bin Affan menulisnya seperti ini. Tidak ada dalam bacaan, tapi ada dalam tulisan. Ya, untuk menjaga keaslian Al-Quran maka kita nggak boleh berubah-ubah, baik itu menambah atau mengurangi huruf. Adapun tanda baca ini sifatnya ijtihadi. Sifatnya apa Bapak Ibu? Ijtihadi. Apakah itu ijtihadi? Ijtihadi itu artinya ya suatu usaha dari ulama untuk memudahkan generasi-generasi yang akan datang. Ya. Berarti Al-Quran kalau nggak ada tanda bacanya boleh? Ya boleh, karena awal Al-Quran ditulis itu nggak ada titik, nggak ada fathah, dhammah, kasrah,
pokoknya ya itu benar-benar keriting Bu. Apa? Benar-benar keriting, nggak ada tanda bacanya. Itu awal mula penulisan Al-Quran. Dan sekarang fotonya pun masih ada, yang disebut dengan manuskrip atau al-maktub. Apa Bu? Al-maktub. Al-maktub itu artinya manuskrip, benda-benda kuno warisan dari mulai zaman Nabi sampai sekarang masih ada. Di mana disimpannya? Nah ini unik, disimpannya justru di Eropa, di Barat, tepatnya di Universitas Birmingham, Inggris. Lah kok bisa? Ya kan begitu Bu ya? Kok bisa? Karena untuk dijaga dan diteliti. Untuk apa Bu? Untuk dijaga dan diteliti. Mengingat orang Barat itu ya punya alat untuk membaca manuskrip. Yang dibaca itu umurnya. Yang dibaca apa Bu? Umurnya. Meskipun ada tulisan ya katakanlah tahun ya 99 Masehi. Berapa Bu? Tahun 99 Masehi. Tapi ketika diteliti ya dengan alat yang namanya radiokarbon itu alat untuk membaca umur daripada manuskrip akan kelihatan. Oh, bohong ini baru 1 abad yang lalu ketahuan Bu. Nah di Birmingham itu silakan Ibu kalau punya waktu jalan-jalan ke sana ya. Ya sekali-kali kalau punya waktu jalan ke sana, khusus kita ingin melihat Al-Quran di masa sahabat itu seperti apa ya, supaya kita mendapatkan ruhnya ya. Nanti difoto bila perlu kalau punya uang ya, karena ada yang dilelang juga Bu, tapi harganya nggak main-main ya, harganya mahal banget ya. Justru yang beli itu dengan harga mahal untuk di antara manuskrip Al-Quran yang dilelang itu dijual pemerintah Turki. Pemerintah mana Bu? Pemerintah Turki. Harganya miliaran Bu. Sama pemerintah Turki karena sudah menjadi hak miliknya. Al-Quran itu kemudian difoto satu-satu, dicetak, dan di bawahnya itu disertai tulisan Al-Quran yang sekarang ya, yang sekarang, sehingga orang bisa baca. Oh, maksud tulisan keriting yang di atas itu bacaannya ini ya. Kemudian menjadilah Al-Quran seperti ini, namanya Al-Quran manuskrip. Al-Quran apa? Manuskrip. Tapi fotonya bukan originalnya. Harganya nggak main-main juga Bu. Kami pernah melihat itu harganya 7 sampai 10 juta satu Al-Quran Bu. Ya, kalau masih 70.000 atau 700 kami usahalah ya untuk beli, untuk kami tunjukkan ke ibu-ibu. 7 sampai 10 juta Bu. Dan itu adanya di Turki. Ukurannya gede ya, karena di atasnya itu foto manuskrip yang kemudian bawahnya ada bacaan yang sampai sekarang ini. Jadi itulah bukti ya keaslian, keotentikan Al-Quran tervalidasi atau terkonfirmasi. Tapi ingat ya, kita juga jangan salah. Bukan berarti kalau nggak ada manuskrip itu nggak benar, salah. Karena Al-Quran itu pada dasarnya benda atau kalam atau ucapan. Saya ulangi lagi, Al-Quran pada dasarnya, pada asalnya benda yang bisa disentuh atau ucapan atau firman. Al-Quran itu pada dasarnya itu bukan benda yang bisa disentuh atau bisa dilihat kayak ini Bapak Ibu, tapi asalnya Al-Quran itu adalah kalamullah. Apa Bu? Kalamullah, firman. Kita menerjemahkan apa? Firman. Kalau firman itu bentuknya apa? Ucapan, yaitu suara yang kita dengar. Asal usul Al-Quran itu. Jadi meskipun ya ada orang tua nggak ada manuskrip Al-Quran, kita tetap tenang karena asal muasal Al-Quran bukan benda, tapi apa Bapak Ibu? Sekali lagi firman atau ucapan. Makanya Nabi mengatakan Al-Quran atau Al-Qira'atu sunnatun muttaba'ah. Yang namanya Quran itu ya adalah suatu mukjizat yang dalam melestarikannya itu lewat turun temurun
dari malaikat ke nabi, nabi ke sahabat, sahabat ke tabi'in sampai ke kita, yang disebut dengan riwayat. Disebut dengan apa Bapak Ibu? Riwayat. Makanya tolong dikenal riwayat siapa yang kita baca, karena ini nyambungnya itu Bu, ya, untuk memvalidasi ya akan keaslian dan keautentikan Al-Quran. Kita harus bersanad meskipun belum dalam bentuk ijazah, dan bukan dalam bentuk apa? Ijazah ya. Yang minimal Al-Fatihah kita sudah punya sanadnya, atau surat-surat pendek nanti sudah punya sanadnya, sehingga ketika membaca itu lebih resep ya, lebih nikmat. Baik, ini diantara perbedaan tanda baca Quran Indonesia dan Quran Timur Tengah, atau disebut Quran Madinah ya. Makanya Bapak Ibu kalau lagi haji umroh dan belum terbiasa baca Quran ya Timur Tengah, bawa sendiri. Nanti bingung bacanya di sana. Padahal bunyinya sama. Bunyinya apa? Bunyinya sama karena tanda bacanya berbeda. Ya kayak orang gitu loh. Orang yang nggak tahu tulisan Latin, kok tiba-tiba suruh baca Latin, bingung nggak Bu? Bingung. Kalaupun bisa, itu nerka-nerkanya lama. Ya, yang nggak biasa baca tulisan itu loh, yang tulisan disambung-sambung itu tulisan apa namanya? Latin ya, tulisan sambung ya. Zaman dulu kan kita diajarin Bu, ya tulisannya nyambung-nyambung dulu kayak ukiran. Nah kalau sekarang kan tulisannya apa? Pisah-pisah. Apa Latin sama gedrik itu ya? Gedrik Bu ya? Nggak tahu kan tulisannya gedrik ya? Gedrik itu yang pisah-pisah, nggak ada sambungannya Pak ya. Kalau Latin itu gedrik yang nyambung ya. Sama Bu Guru itu dulu aja disimpan nilai Bu, habis itu dikasih nilai ya. Latin. Baik. Ini baru satu tanda ini Bu, belum tanda-tanda yang lain. Berarti banyak kan yang harus kita pelajari sebetulnya. Ya, tapi yang jelas sedikit-sedikit nggak apa-apa. Yang penting diingat-ingat, karena nanti ini akan terulang di surat ini, di ayat ini. Kayak tadi kita bahas makiwat badal. Karena kalau bahasnya runut dari awal, waduh nggak selesai, pusing duluan ya. Kita lebih enak langsung aplikasi. Ini kan dalam bentuk apa? Praktek. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi. Sekarang ayat 38 ya. Ya, saya bilang tadi sampai ayat 40 saja. Sekarang 39, 38 sekarang ya. Kita lanjut 38. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار. لو يعلم الذين كفروا حين ولا عن ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة. Jadi ini ayat yang Allah ingin memperingatkan yang namanya kejadian-kejadian seperti tsunami, gempa, ataupun kiamat itu sifatnya apa Bu? Mendadak, nggak ada informasi ya. Kebiasaan Nabi, kebiasaan para sahabat, kalau membaca ayat-ayat yang memang kita harus benar-benar antisipasi, entah itu karena diingatkan dan seterusnya. Itu kebiasaan Nabi dan sahabat itu mengulangi. Apa Bu? Mengulangi ya. Bal ta'tihim baghtatan fatabhatuhum fala yastati'u
يستطيعون بل تأتيهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون فلا يستطيعون صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي Ya, alhamdulillah kita sudah sama-sama tilawah ya dan membahas apa yang perlu kita bahas dari hukum-hukum tajwid atau hukum-hukum bacaan. Kita lanjutkan sedikit ya tentang bahwasanya Al-Quran itu adalah mukjizat yang terpelihara. Berarti ada berapa poin itu? Al-Quran mukjizat terpelihara. Nah, jadi kalau kita ingin paham terhadap sesuatu itu, kita harus petani satu-satu. Ya, tahu petani Bu ya? Ya, di antaranya di surat Yasin. Ya. Ini sebetulnya Allah itu benar-benar mengingatkan dan masih buka pintu taubat bagi yang tidak percaya dengan adanya kiamat, nggak percaya surga, nggak percaya neraka, nggak percaya azab kubur. Ini kan kalau diartikan wa yaquluna ma hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kalau memang yang dikatakan para nabi itu benar, ya tunjukkan apa buktinya, kurang lebih seperti itulah. Tunjukkan buktinya. Nah itu sekali lagi ayat yang diulang-ulangi itu menunjukkan sesuatu yang penting, ya bahwasanya ada orang-orang yang Allah itu sampai sekarang masih membuka pintu taubat bagiannya, ya yaitu untuk percaya kepada Allah, untuk percaya kepada Rasulnya dan mengamalkan ajaran agama Islam. Ya, seperti itu maksudnya. Baik, kita tadi ada tema apa? Al-Quran mukjizat yang terpelihara. Nah, sebelum kita bahas, kita harus ya menguraikan dulu satu persatu dari tema. Itu sebetulnya tema besar, ya. Tema umum, karena ini juga kajian ataupun taklim umum, ya. Al-Quran mukjizat yang terpelihara. Mukjizat. Berarti di sini ada 3 tema ataupun ada 3 poin. Yang pertama adalah Al-Quran itu sendiri, yang kedua adalah mukjizat, yang ketiga adalah kata terpelihara. Ya. Ada yang bisa menyebutkan definisi Al-Quran? Ini kayaknya serius banget. Minum-minum dulu Bu, ya. Kuenya dimakan dulu. Ya, Al-Quran, Bapak Ibu silakan yang tahu definisinya, baik secara bahasa ataupun istilah, baik secara etimologi atau terminologi atau etimologi. Silakan Bapak. Masalah Al-Quran ada mukjizat itu kalau yang sekarang terjadi
pejuang-pejuang dari Hamas itu karena mukjizat Al-Quran. Karena apa? Katanya para pejuang-pejuang di Gaza itu, Hamas itu semuanya hafal Al-Quran gitu Pak. Apakah? Karena sampai sekarang bahwa pejuang-pejuang Islam itu padahal sudah dikembali tapi tidak bisa dikalahkan oleh Muslim Israel itu Pak. Gitu. Jadi mungkin itu ada mukjizat Al-Quran yang dipendam dalam hati oleh para pejuang-pejuang Palestina itu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Dengan bawa siapa? Pak Konco Suara Pak, orang Jawa. Oh, gitu. Pak Konco ya? Pak Konco ya. Jadi Pak Konco tadi mengutarakan bahwa keteguhan saudara-saudara kita para mujahidin yang sedang istiqamah dan murabbitin. Istiqamah murabbitin itu artinya membela tanah airnya Bu ya. Apa? Membela tanah airnya, padahal mereka kalau dilihat dari segi kualitas dan kuantitas untuk menghadapi Zionis dan antek-anteknya itu seolah-olah mustahil mereka bisa bertahan. Tapi kenapa hingga saat ini kok mereka masih teguh ya, mereka masih gagah dan luar biasa, bahkan mereka diiming-imingi untuk suaka alias pindah negara nggak mau ya. Kami terus terang itu ngajar ya, katakanlah jenderal aku ya, dia pesan kepada saya, Ustaz, kan di Rasid itu ada link ke Palestina ya kan, karena memang Pak Farid itu punya rumah sakit Indonesia di Gaza ya. Boleh nggak saya mau mengadopsi anak-anak Palestina? Saya serius mau mengadopsi, hanya ingin saya didik, saya urus, cuma karena memang saya merasa dia adalah saudara saya atau bahkan anak saya. Ya, akhirnya anak datang ke pokoknya manajemen hasil ya, anak tanya, ternyata kalau memang yang sudah di daerah yang sekarang ini sedang dijarah oleh Zionis, mereka nggak mau untuk keluar dari situ. Ya kalau kita kan kadang-kadang malah marah, siapa ya yang mau fasilitasi saya ya, ya kan Pak? Ternyata mereka itu nggak tergiur dengan iming-iming, padahal ini yang ngomong jenderal ya, dia siap memfasilitasi anak yang mau diadopsi yaitu dari Palestina tadi. Ternyata mereka dengan gagahnya mengatakan nggak bisa, yang sudah di sana itu nggak akan keluar ya, yang sudah di sana nggak akan keluar. Nah pertanyaannya, apakah benar ini karena mukjizat Al-Quran? Ya tentu secara umum, secara apa Pak? Secara umum betul, secara umum. Tapi itu bukan makna mukjizat. Itu adalah berkah ataupun manfaat ataupun hikmah ya. Kalau bahasa kitanya apa Pak? Ya barokah tadi, berkah kemukjizatan Al-Quran, mengingat di mana ketika Rasulullah ingin menerima wahyu sholat itu kan mi'rajnya apa? Mi'rajnya. Jadi ada Isra, ada Mi'raj. Kalau Isra itu perjalanan di malam hari, sedangkan Mi'raj itu naiknya Rasulullah sampai ke langit 7 sampai ke Sidratul Muntaha, yaitu dari Al-Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna. Nah itu keberkahan lagi Pak. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Surat apa Bapak Ibu? Ya, surah Bani Israil atau surah Al-Isra, dua-duanya betul ya. Baik, jadi secara umum betul Pak, keteguhan saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu pertama memang keberkahan daripada mukjizat Al-Quran. Yang kedua, ini kita nggak boleh menafikan,
ada saudara-saudara semuslim, seiman, ya sekeyakinan yang senantiasa mendoakan. Nah itu, mendoakan diantaranya doa turun nazilah untuk saudara-saudara Palestina. Ya, lalu di sini ada ketua DKM di belakang Bu. Beliau menetapkan untuk saat-saat ini semua imam dianjurkan turun nazilah. Maksudnya imam majelis silaturahim dari mulai zuhur, asar, maghrib, isya sampai subuh. Nah, itu berarti doa itu luar biasa, Pak. Gak perlu modal, gak perlu tenaga, tapi memiliki efek yang begitu besar. Makanya, ya benarlah sabda Nabi, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu perisai senjata, Pak. Senjata yang tidak kelihatan. Ya, perisainya orang mukmin. Ya, betul sekali, Bapak ya. Oke, kita kembali ke Al-Quran. Apa definisi Al-Quran, Bapak Ibu? Baik itu menurut bahasa atau istilah? Firman Allah yang turun kepada Muhammad. Ya, ada benernya ya. Tapi masih perlu tambahan. Ya silakan Ibu. Ya, ada yang mau menambahi? Silakan Bapak. Undang-undang Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui para Jibril untuk disampaikan kepada umatnya. Ya, oke, saya lengkapi ya. Secara bahasa Al-Quran itu adalah bacaan. Ya, makanya nggak ada Al-Quran kalau tidak dibaca. Nggak ada maknanya Pak, di rumah kita itu numpuk Al-Quran masih mulus-mulus ya, karena saking sayangnya ditaruh di laci yang paling tinggi, udah puluhan tahun masih bersih. Yang bagus Al-Quran begini Pak, udah ada robek-robeknya terus jadi hilang ini tulisannya, berarti dibaca ya Pak ya. Secara bahasa artinya bacaan. Adapun menurut istilah kalamullahil munazzal ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam, ya, biwasitati Jibril alaihi salam min awalil Baqarah ila An-Nas wa qira'atuhu ibadatun. Ya. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Berarti kita nggak boleh mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tapi kalau mushaf, makanya disebut ini mushaf. Mushaf itu karena tangan kita nyentuh dan buka lembaran-lembaran. Arti mushaf itu Pak ya. Jadi kenapa dinamakan mushaf? Karena betul lembaran kita nyentuh. Mushaf itu dari kata lembaran Pak. Dari kata apa? Lembaran. Ya. Kalau ini makhluk Pak, betul. Tapi kalau Al-Quran yang sebenarnya itu kalam, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, ya, yang jumlahnya ada 114 surat, 60 apa? Ya. Wah, ini setelah itu Bu, lebih sedikit dari juz. Namanya apa? Jadi kalau juznya kan 30, ada yang 60 apa? 60 hizib, betul ya, betul. 60 hizib, 30 juz. Adapun ayatnya berapa? Ya, kita sering buletin 6.666, itu kebanyakan Ibu ya. Kebanyakan 6.236 ya. Jadi yang betul itu jumlah ayatnya berapa? Ya, 6.236. Karena ini berdasarkan riwayat, berdasarkan apa? Berdasarkan riwayat, ya. Jadi nanti kami kasih PR kalau lagi kosong waktunya Bu, ya. Silahkan ditotal ayat Al-Quran, kan ada di belakang Bu. Gampang, jangan hitung satu-satu, ya. Bisa masuk angin nanti. Tinggal ditotal pakai HP.
Al-Fatihah 7 tambah Al-Baqarah 286 ya, tambah Ali Imran 200 sampai Anas, maka akan ketemu angka ini. Akan ketemu apa? Angka ini. Jadi 6.666 itu pembulatan, ya. Pembulatan wallahu a'lam dulu yang riwayatnya siapa kami juga nggak tahu, ya. Tapi yang jelas berdasarkan riwayat Hafaz an Asim yang ada di tangan kita, jumlahnya berapa? 6.236. Dan yang membacanya dinilai ibadah. Dinilai apa? Dinilai ibadah, ya. Baik. Kemudian mukjizat. Sekarang mukjizat. Untuk bersingkat waktu langsung saja. Mukjizat itu adalah kejadian yang luar biasa. Yang luar apa? Luar biasa. Gak sebaik ini, ya. Kejadiannya sangat dahsyat, kejadian yang luar biasa yang terjadi kepada para nabi dan para rasul. Ingat, hanya nabi dan rasul, Bu, ya, yang dapat mukjizat, ya. Yang terjadi kepada para nabi dan rasul sebagai bukti akan kebenaran risalah kenabian yang dibawa dan jawaban atas tuduhan-tuduhan miring dari orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Berarti kalau yang mau ngelawan itu pasti kalah, karena mukjizat secara bahasa itu melemahkan atau mengalahkan. Mukjizat secara bahasa apa? Melemahkan dan mengalahkan yang nantang. Melemahkan dan mengalahkan yang nantang. Seperti itu, ya. Jadi apa tadi, Bu? Amrun khariqun lil 'adah ala ala di'a'in nubuwah, ya. Kejadian yang luar biasa yang dialami oleh para nabi dan rasul sebagai bukti kebenaran nabi atau kerasulannya dan jawaban bagi tuduhan-tuduhan atas kaum musyrik atau kaum kafir, ya. Terpelihara artinya dilindungi keasliannya dari pertama kali diturunkan sampai hari kiamat. Siapa yang menjaga? Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yaitu di Lauhil Mahfuz. Kalau di langit